Seorang gadis tak bersalah telah dinodai oleh seorang pria tidak bertanggung jawab. Naasnya, sang pelaku adalah seorang mantan kekasih yang tidak terima hubungan mereka berakhir, sehingga merebut mahkota orang yang dulu dikasihinya. Sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, Halo, apa lagi sih? Kan udah aku bilang kalau kita udah selesai. Ya, aku minta maaf. Tapi bisa nggak kita ketemu untuk yang terakhir kalinya sebelum kelulusan sekolah? Untuk apa lagi sih? Hanya hanya sebentar untuk yang terakhir kalinya. Untuk yang terakhir kalinya? Iya, Di mana? nanti aku jemput kamu jam 7 malam. Aku udah nentuin tempat yang bagus untuk kita. Oke. seperti yang telah dijanjikan, malam harinya Zikri menjemput Adel di rumahnya. Ia membawa Adel ke tempat yang Adel sendiri tidak tahu sebelumnya. Di sepanjang perjalanan, mereka terus bertengkar, hingga Adel meminta turun saat itu juga. Zikri pun menurutinya. Namun, karena terbawa emosi, Zikri mulai melakukan kekerasan fisik pada Adel. Hal tersebut terus terjadi sampai Zikri melakukan kekerasan seksual pada Adel. Setelah itu, perempuan tersebut tidak tahu harus bagaimana menceritakan hal ini kepada siapa. Halo Adel. Halo, teman-teman aku. Kamu kemana aja sih dari hari saya nggak masuk-masuk? Gak ada kabar juga. Kamu nggak apa-apa kan? Ayah kamu berulang lagi. Adel, kita kan udah temenan. Kamu cerita aja semuanya sama kita. Bukan dia. Bukan ayah, itu siapa? Ricky. Dia. Zikri? Bukannya mereka udah putus ya? Setelah Adel menceritakan kejadian tersebut ke teman-temannya, maka mereka berinisiatif menjenguk dan memberitahukan hal ini pada ibu korban. Namun, tanpa mereka sadari, ada salah seorang warga yang lewat dan mendengar perbincangan mereka, lalu mempublish di media sosial. Iya, tapi lebih ngeri lagi jadi korban pelecehan seksual karena yang satu soal tanggung jawab, yang satu soal rasa aman dan harga diri. Berita tersebut semakin menyebar luas hingga ke seluruh penjuru negeri, hingga salah satu stasiun TV nasional memberitakan kejadian ini. Selamat siang pemirsa, sejumlah informasi teraktual kami sajikan dalam berita utama siang bersama saya, Cynthia Rahma Putri, selengkapnya di Kilas Peristiwa. Seorang anak remaja di salah satu sekolah menengah atas daerah Padang melakukan kekerasan seksual terhadap mantan pacarnya. Kejadian tersebut dilaporkan terjadi di pinggir kota pada hari Sabtu pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Korban, seorang perempuan berusia 16 tahun, melaporkan tindakan tidak senonoh tersebut kepada pihak berwenang. Menurut pengakuannya, pelaku kerap melakukan kontak fisik yang tidak diinginkan serta melakukan kekerasan seksual kepada korban. Masalah ini dalam penanganan KPAI dan dokter dikarenakan korban mengalami gangguan psikologis.
Kali ini kami telah terhubung dengan salah satu rekan kami, Rifti, yang akan melaporkan keadaan korban melalui kerabat korban dan juga pendapat para pakar terkait kasus ini. Saya serahkan kepada Rifti untuk selengkapnya. Baik, terima kasih Cynthia. Di sini saya bersama dengan Ibu KPAI, Dr. Ririn, dan juga Ibu Fani, tante korban kekerasan seksual yang menimpa salah satu remaja berinisial AV. Ibu Fani, bisa menceritakan bagaimana kronologi kejadian yang menimpa ponakan Anda? Baik, seperti yang telah terjadi, keponakan saya dan pacarnya, maksud saya mantan pacarnya itu, mereka bertemu lalu tiba-tiba dia sampai trauma karena kejadian itu. Dia sampai tidak mau keluar rumah dan bahkan takut untuk bertemu orang lain. Jadi saya benar-benar mengharapkan hukum dapat berbicara kali ini. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Kami turut berbelasungkawa atas kejadian yang telah menimpa keponakan ini. Selanjutnya kita akan menilik kasus ini dari pandangan profesional. Kita sudah mengundang 2 narasumber ahli terkait hal ini. Mari kita sapa dulu. Baik, halo, selamat pagi Ibu KPAI dan Dr. Ririn. Baik, Dr. Ririn, bisa Anda jelaskan bagaimana menurut Anda mengenai hal ini? Terima kasih Rifti, saya Dr. Ririn yang akan menangani masalah ini. Dari penjelasan yang telah dikemukakan oleh tante korban, dapat saya simpulkan bahwa korban mengalami gangguan trauma yang sangat berat. Secara psikologis, gangguan tersebut dinamakan PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Baik, dokter. Ibu Fani, apakah ada perilaku lain yang akhir-akhir ini dilakukan atau terjadi pada ponakan Anda? Ya, ada. Dia sering terbangun ketika tidur, lalu tiba-tiba dia berteriak histeris seperti orang ketakutan dan akhirnya jam tidurnya tidak terkontrol. Baik, terima kasih Bu Fani. Itu merupakan dampak buruk yang akan dialami oleh korban kekerasan seksual. Mimpi buruk yang berkepanjangan dan memori yang terus-menerus yang akan dialami oleh korban kekerasan seksual. Baik, terima kasih Bu. Dari pihak KPAI sendiri, bagaimana tanggapan Ibu mengenai kasus ini? Ya, dari pihak KPAI tentunya kami sangat prihatin ya atas kasus kekerasan seksual yang kerap kali menimpa anak dan remaja di Indonesia ini. Kami dari pihak KPAI berkali-kali menegaskan bahwa korban kekerasan seksual ini harus mendapatkan perhatian serius, termasuk pendampingan psikososial yang memadai dan berkelanjutan untuk memulihkan korban dari masa trauma. Selain itu, dukungan dari keluarga dan masyarakat juga sangat diperlukan. Karena pastinya korban ini perlu didengar dan diterima tanpa ada stigma buruk dan rasa malu. Hal inilah nanti yang akan membuat korban merasa kembali aman dan nyaman. Baik, terima kasih penjelasan dari pihak-pihak terkait mengenai informasi dan keterangan atas kasus yang terjadi yang menimpa keponakan Ibu Fani. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara ini yaitu bahwa korban kekerasan seksual dapat memiliki trauma yang sangat berat dan gangguan psikologis yang dapat mengganggu mental mereka. Untuk itu, kita perlu memberikan dukungan, terutama untuk keluarga yang tidak memiliki korban. Saya Rifti Aldanura Putih, sekian, terima kasih, saya kembalikan ke studio. Setelah berita tersebut disiarkan di stasiun TV, lurah dan RT setempat beserta beberapa warga pun mengunjungi kediaman korban untuk melakukan musyawarah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak. Silakan masuk Pak, Bu. Baik, Bu. Maksud kedatangan kami ke sini itu untuk menyelesaikan kasus terkait Anda dan kami. Berhubung mereka berdua masih di bawah umur. Sebelumnya kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa anak Ibu. Jadi mari kita selesaikan. Jadi begini, Bu. Apakah Ibu keberatan jika kami mengundang pelaku dan pihak keluarga untuk turut menyelesaikan masalah ini? Untuk apa kita undang si brengsek itu? Lebih baik kita memikirkan bagaimana korban mendapatkan keadilan dan ketenangannya. Betul tuh, untuk apa kita memikirkan dia lagi? Emang apa kerugiannya? Tenang Ibu-Ibu, tujuan kita ke sini untuk mencari solusi akan kasus ini. Benar, Bu.
Ingat, ini musyawarah harus dilakukan dengan kepala dingin. Tapi Pak, saya nggak sudi ketemu sama dia. Ibu, hal ini harus segera dilakukan agar nama desa ini segera bersih dan kasus akan cepat tenggelam. Iya benar Bu, untuk kebaikan kita semua dan kondisi psikologis anak ibu sendiri. Kalau begitu, agar permasalahan ini cepat diselesaikan, biar saya menjemput ibu pelaku. Terima kasih Ibu Rani. Rani pun menuju rumah sang pelaku dan menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke rumah mereka. Beberapa waktu kemudian, yang mereka nantikan pun datang dengan diikuti kerumunan warga yang tampak mulai memadati perkarangan rumah korban. Kita ingin menyelesaikan kasus yang menimpa anak Ibu Sofi dan anak Ibu Sila. Sebelumnya, kami juga sudah mendengar terkait duduk perkara yang terjadi pada pihak korban. Apakah ada pembelaan dari Ibu terkait hal tersebut? Terima kasih sebelumnya Pak, saya nggak percaya sih anak saya bisa melakukan hal bejat tersebut. Kalaupun itu terjadi, pasti mereka melakukan atas dasar saling suka Pak. Jangan asal bicara kamu. Anak saya udah mutusin hubungan sama anakmu, tapi anakmu ngajak ketemu buat terakhir kalinya. Pembohong. Tapi Bu, daripada diperpanjang, gak ada ujungnya, nikahin aja lah. Iya, semua kebutuhan ibu akan terpenuhi oleh saya. Kita selesaikan saja segera dengan... Diam kamu. Kamu nggak pantas jadi menantuku. Dan kamu Bu, lebih baik kamu potong jarimu biar nggak seenaknya nyebarin aib orang lain. Tenang semuanya, pernikahan bukan satu-satunya jalan keluar. Saya setuju, hal itu hanya akan memperburuk kondisi psikologis sang korban. Jadi bagaimana solusi terbaiknya? Bagaimana jika kita rehabilitas pelaku dan korban mendapatkan penanganan psikologis? Sebagai tanggung jawab, pihak pelaku membiayai semua pengobatan yang akan dijalani oleh korban. Saya nggak terima ya anak saya direhab. Ini adalah bentuk rasa tanggung jawab yang bisa kita lakukan. Kita tidak membenarkan adanya pernikahan sebagai solusi dari permasalahan ini. Jika diambil pernikahan sebagai solusi dari masalah ini, ditakutkan semakin merusak kondisi psikologis sang korban. Pada akhirnya, pihak pelaku menyetujui semua keputusan yang diambil oleh lurah. Beberapa minggu setelahnya, agar kejadian serupa tidak terulang kembali, pihak KPAI melakukan sosialisasi dalam bentuk pidato ke sekolah-sekolah, termasuk sekolah tempat sang korban dan pelaku menempuh pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita dapat berkumpul di sekolah kita ini dalam rangka melakukan sosialisasi. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan semangat sehingga kita dapat berdiri, melangkahkan kaki di tempat kita ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, adik-adik, dan para teman-teman yang sangat saya sayangi. Perkenalkan, saya Ara. Saya di sini bertindak sebagai salah satu pelaku dari lembaga KPAI yang akan memberikan sedikit pembelajaran dan juga nasihat kepada teman-teman dan adik-adik semua. Adik-adik semua, apakah kalian tahu apa itu remaja? Nah, remaja itu adalah sebuah atau masa atau fase di mana adik-adik ini bisa belajar, bisa menggapai cita-cita, bisa membuat apapun yang adik-adik inginkan, melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang dapat membuat adik-adik naik terus mengejar cita-cita adik-adik semua. Hanya saja ada satu fenomena yang cukup sangat disayangkan ya adik-adik semua. Fenomena itu yang telah menimpa teman-teman adik selama ini, yang telah menimpa anak-anak kita, saudara kita, para penerus bangsa, para cikal bakal bangsa yang sangat disayangkan. Maaf sekali menyebut fenomena itu adalah pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini tentunya sangat menjadi tantangan baru lagi bagi kita, para orang dewasa, para bapak ibu guru, para masyarakat, para orang tua, dan sebagainya. Tentunya hal ini sangat disayangkan, karena ini juga telah terjadi pada salah satu teman kita yang tidak akan sebutkan namanya, tapi teman-teman tahu, dan itu saya pribadi sebagai dari salah satu pihak dari KPAI juga sangat menyayangkan hal ini, sangat sedih sekali mendengarnya, karena hal ini pun dapat mengganggu atau menghancurkan cita-cita adik-adik semua. Nah, karena adik-adik semua ini telah
tahu, telah melihat berbagai macam kasus mengenai pelecehan seksual, di sini saya ingin mengajak adik-adik, apabila adik-adik atau bapak ibu guru, saudara dan teman sekaliannya itu menemukan kasus seperti ini, janganlah sekali-kali kita untuk mengejek mereka, mendiskriminasi mereka, ataupun mengucilkan mereka. Kenapa? Karena ini adalah kasus di mana akan menimbulkan trauma yang sangat besar. Pelecehan seksual itu adalah suatu kasus atau suatu fenomena yang sangat akan membuat korban merasa shock, merasa trauma, dan merasa ketakutan yang amat besar, baik itu kepada orang lain maupun kepada keluarga terdekatnya. Tentunya hal ini tidak kita inginkan. Oleh karena itu, hendaknya kita merangkul kembali, kita menguatkan kembali, kita mengajak kembali, menghibur, dan membuat teman kita atau pihak-pihak yang merasa menjadi korban menjadi lebih aman, menjadi lebih merasa tidak takut untuk terbuka begitu. Selanjutnya, saya juga ingin mengajak kepada Bapak, Ibu guru, orang tua, masyarakat, dan adik-adik sekalian untuk lebih menghargai lagi, untuk lebih menjaga lagi, untuk lebih kuat lagi dalam menegakkan pembelajaran karakter, pembelajaran moral, dan sebagainya. Tentunya ini menjadi tantangan juga bagi kita, para orang tua, para bapak ibu guru, para masyarakat, untuk lebih tegas lagi dalam menanamkan nilai karakter, agar siswa dan anak-anak kita, para penerus bangsa kita, tidak melenceng, tidak melakukan pergaulan bebas, tidak membuat atau melakukan hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan mereka. Oleh karena itu, dengan akhir dari semua ini, saya mengajak, saya sebagai pribadi dan juga sebagai perwakilan dari KPAI, mengajak Bapak, Ibu guru, orang tua, masyarakat, dan seluruhnya, adik-adik juga, untuk lebih aware, lebih sadar lagi, untuk lebih tegas lagi dalam menolak atau meniadakan kasus semacam ini. Baiklah, yang sebelumnya itu menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan sebelumnya itu hanyalah tinggal yang lalu begitu. Dan saya harapkan lagi semoga kita dapat selalu lebih melindungi lagi, lebih menjaga, dan lebih mau membantu korban-korban yang terkena kasus semacam ini. Kenapa? Karena mereka ini, para remaja ini adalah orang-orang yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa kita, yang menjadi para pemimpin di masa depan nantinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir pidato itu dihadiahi beribu tepuk tangan yang meriah dari audiens. Bersama itu pula terpatri di hati setiap pendengar untuk semakin sadar dan peduli pada korban-korban pelecehan seksual. Melalui kasus ini, mereka belajar untuk lebih menghormati dan menghargai sesama, membantu mereka yang dipaksa bungkam untuk lebih terbuka dan jujur apa adanya, dan merangkul serta membantu menumbuhkan kembali sayap patah kawan dan kerabat mereka yang sedang atau hampir terjerat kasus serupa.